Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salah satu komitmen besar dari Mas Azumardi Azra juga adalah untuk terus mengembangkan bahwa para guru besar itu bukan menara gading. Ini satu istilah yang berkembang di tahun 90-an. Bukti komitmen Mas Azumardi Azra untuk keluar dari isu menara gading bahwa beliau amat konsen dengan kesederhanaan, amat konsen dengan problematika masyarakat. Bahkan bersama Mas Komarudin Hidayat, beliau menghimbau para birokrat, para kaum birokrat untuk tidak melulu mengurusi birokrasi saja, tapi betul-betul keluar dari agenda-agenda birokrasi, tapi langsung bergelut dengan agenda-agenda kemanusiaan, langsung bergelut dengan agenda-agenda kemasyarakatan. Jadi tugas cendekiawan, terlebih cendekiawan muslim, saya kira yang non-muslim sekalipun, tugas bangsawan, tugas birokrat, tugas kaum elit adalah bergelut langsung dengan problematika kemasyarakatan. Salah satu problematika kemasyarakatan yang terus digawangi, yang terus digali oleh Mas Azumardi Azra adalah problem-problem pendidikan. Bagaimana pendidikan yang inklusif, bukan pendidikan yang eksklusif. Kita ketahui para elit masjid misalnya, para elit ormas masih banyak yang berpikiran eksklusif, bahkan ada juga yang sarkasme, yang sinisme, yang kasar begitu. Bahkan mungkin saja ada yang berpikiran radikalis dalam pengertian yang negatif begitu ya. Nah, satu langkah di atas eksklusif adalah mereka yang berpikiran garis keras. Tentu garis keras yang dimaksudkan adalah garis keras yang tidak inklusif begitu. Ini menjadi komitmen besar selain daripada komitmen bagaimana membangun demokrasi, bagaimana membangun musyawarah, bagaimana membangun al-musawwah, bagaimana membangun kecerdasan masyarakat akan hak-hak bernegara. Nah, ini juga salah satu kelebihan UIN hari ini setelah IAIN berubah menjadi UIN. Ini juga semakin memperjelas identitas Mas Komarudin agar bagaimana kaum muslimin ini menjadi pelaku, menjadi fa'il, bukan menjadi maf'ul begitu. Dan di tingkat internasional sekalipun Mas Komarudin Hidayat berhasil membangun identitas cendekiawan muslim Indonesia menjadi identitas yang produktif begitu, bukan identitas yang hanya menjadi subjek. Ini pekerjaan tidak mudah, tapi bersyukur kader-kader daripada Mas Azumardi Azra seperti Profesor Muhammad Ali, seperti termasuk Profesor Haidar Nasir begitu, adalah kader-kader yang sangat mendukung bagaimana keterbukaan, bagaimana tasamuh, bagaimana tidak fanatik, bagaimana terbuka atas semua informasi, atas semua kecendekiaan, atas semua tafsir, atas semua informasi. Ini juga ditunjukkan dengan pribadi Mas Azumardi yang haus akan ilmu, yang tidak fanatik akan ilmu, tapi juga sekaligus menjadi seorang kritikus yang konstruktif begitu. Nah, menjadi seorang kritikus yang konstruktif ini juga membuktikan bahwa Mas Azumardi Azra adalah pribadi yang jauh dari kesan menara gading. Saya kira secara sederhana Saudara Yusuf Kala sudah menggambarkan bagaimana sepatunya, bagaimana kesederhanaan sehari-hari Saudara Azumardi Azra. Sepatunya tidak diganti, misalnya hari-hari bersama Mas Mufti sebagai Sekjen Muhammadiyah, bagaimana beliau berdiskusi tentang kos-kosannya begitu. Jadi beliau punya bisnis kos-kosan. Dari sini tergambar bahwa beliau dekat dengan isu-isu ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
Nah, sementara kampus-kampus lain saya kira sampai hari ini identitas atau komitmen terhadap permasalahan-permasalahan kemasyarakatan itu saya kira masih jauh di bawah bukti komitmen Mas Komar, paling tidak dalam tulisan-tulisan, di mana tulisan adalah satu gerakan, di mana tulisan adalah satu kekuatan, di mana gagasan adalah satu kekuatan. Gagasan-gagasan agar masyarakat bangsa keluar dari problem-problem korupsi, keluar dari problem-problem demokrasi, keluar dari problem-problem intoleransi, keluar dari program-program eksklusivitas. Jadi di atas eksklusivitas itu ada intoleransi. Nah, Mas Azumardi Azra selalu komitmen agar bagaimana kaum muslimin bangsa Indonesia ini adalah kaum muslim yang betul-betul punya akar toleransi yang kuat begitu, dan itu di Indonesia sudah ditunjukkan dengan Siliwangi begitu. Tapi kekuatan-kekuatan agar masyarakat bangsa menjadi kaum yang intoleran itu selalu ada, dan itu menjadi komitmen untuk dengan santai dihadapi oleh Mas Azumardi Azra. Sekali lagi, komitmen untuk memerangi eksklusivitas, komitmen untuk memerangi intoleransi, apalagi komitmen untuk memerangi radikalisme secara negatif itu menjadi ciri khas daripada Azumardi Azra, selain komitmen pada problematika pendidikan dan problematika demokrasi. Kita ketahui problematika demokrasi adalah bagaimana kaum legislatif itu belum betul-betul menjadi suara, menjadi identitas akan problem-problem kemasyarakatan. Nah, ini sekali lagi bukti bahwa Mas Azumardi Azra bukanlah seorang yang duduk di bangku di singgasana Menara Gading. Terakhir, mari kita biasakan untuk rajin, untuk berlatih, untuk mengasah diri, untuk betul-betul mengingat ruh kita, bahwa ruh kita berasal dari Allah, untuk betul-betul memanaskan, untuk betul-betul meringankan, menyamankan, membahagiakan, menjadikan kita berkomitmen pada spiritualitas diri. Astagfirullahaladzim. Membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Ayo menyambung. Sambungkan rohani kita, sambungkan kesucian kita dengan Allah, dengan yang maha memberi. Subhanallah walhamdulillah, dengan yang maha mengampuni. Subhanallah walhamdulillah, dengan yang maha memberi. Subhanallah walhamdulillah, sambungkan diri kita dengan yang maha melindungi. Subhanallah walhamdulillah, dengan yang maha memaafkan, dengan yang maha menyehatkan, dengan yang maha agung, dengan yang maha kaya. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Astagfirullahaladzim. Dari pinggiran Sungai Cimanuk. Selamat pagi, selamat beraktivitas.